Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman, yaitu pengalaman dari narasumber kita, Nopi dan Risma. Pengalaman ini diambil dari kisah nyata. Awal pertama, Nopi ngajak Risma nginep di asrama sambil ngerjain tugas katanya. Dan setelah itu Risma pun mau. Ya udah, ayo kita nginep. Tapi kalau sendiri aku nggak mau katanya. Nopi pun sambil berjalan ke depan menuju ke arah kantin. Ya, aku mau, ya udah. Kita nginep di sini bersama-sama katanya. Awal cerita, Nopi pun pergi ke kantin mau cari makan. Tapi anehnya ini, si Nopinya ini nggak ngajak ke si Risma atau ngajak mau makan atau gimana gitu kan. Dan setelah itu Risma pun ikut sama Nopi. Nah, setelah itu akhirnya ikut sama si Nopi ke warung makan di kantin si Bude. Nah, setelah itu dia berbincang-bincang dengan si Nopi. Bude pun heran, kenapa Risma ngomong sendiri, kata si Bude itu. Padahal nggak ada siapa-siapa katanya. Dan singkat cerita, Risma pun menjawab, oh iya Nopi, aku pergi ke asrama dulu ya, soalnya udah bentar lagi udah mau maghrib katanya. Akhirnya dia pergi ke asrama. Setelah udah pergi ke asrama, dia ke kamar. Dan setelah itu Risma pun pergi keluar mencari si Nopi. Dan akhirnya si Nopi nggak ada. Pas Risma ke kamar, si Nopi tiba-tiba ada di kamar. Loh, kapan kamu kesini, Pi? Katanya. Aku dari tadi ngikutin kamu, terus aku nginep di sini. Oh gitu. Setelah itu Risma pun ya udah akhirnya sharing-sharing. Nah, setelah itu semenjak udah mau adzan maghrib kalau nggak salah, katanya itu si Nopi keluar. Nah, habis itu si Risma itu keluar juga, katanya mau ambil air wudhu, mau sholat maghrib. Nah, setelah itu aku cari-cari si Nopinya itu mau diajak sholat maghrib bareng katanya. Nah, setelah itu Nopi pun gak ada, hilang, entah kemana. Nah, singkat cerita, setelah itu Nopi pun maksudnya si Risma pun pulang ke kamarnya. Dan setelah itu si Risma itu menunaikan sholat maghrib dulu. Nah, setelah itu tidak terjadi apa-apa setelah sholat maghrib itu. Nah, singkat ceritanya lagi, udah adzan Isya. Risma pun belum batal ya wudhunya. Akhirnya dia terusin sholat Isya. Dan awal pertama itu sholat Isya baru Allahu Akbar. Itu dari belakang itu kayak ada yang ngikutin katanya. Akhirnya dia pun mau pergi kemana,
Keringat pun keluar, terus pikiran gak karuan. Setelah itu Risma pun tetap lanjutin sholat isyanya. Setelah itu dia ngikutin gerak-gerik sholatnya dari belakang. Nah, setelah itu Risma pun udah selesai sholatnya. Assalamualaikum. Dia pun ngikut juga gitu. Ngikut juga. Nah, dari situ dia telepon sama Shinopi. Nah, setelah itu udah jam 7. Dia telepon sama Shinopi, "Tapi kamu udah di mana?" "Aku di asrama sendirian nih, nggak ada temen, cepetlah kamu kesini." "Emangnya kamu di mana?" kata Shinopi. "Ya aku di kamar di sini di asrama," katanya. Akhirnya setelah itu dia pun, "Yang benar." "Iya, tapi kan kamu yang ngajak nginep di sini." "Ya aku ikutin," kata dia. Kata si Nopi itu, kata si Risma. Nah, setelah itu "Aku nggak ngajak kamu nginep di asrama," katanya. "Ya terus siapa yang bilang sama aku?" kata si Risma ini. "Bukannya kamu yang ngajak nginep di sini? Wajah kamu kan sama di sini persis. Nah, terus siapa yang ngomong tadi?" katanya. "Masa ada yang kembar?" dia bilang. Dan setelah itu Risma pun kagetnya sendirian di asrama, nggak ada siapa-siapa. Pas nengok ke Bude udah tutup, sedangkan dia sendirian, nggak bawa motor, nggak bawa mobil. Dan setelah itu singkat cerita jam 8 itu dia langsung tidur. Nah, setelah dia tidur itu kayak ada suara nangis jam 8 itu, berisiknya di kamar itu. Nah, setelah itu mungkin halusinasi apa gimana ya. Ya udah, akhirnya dia biarin nggak terjadi apa-apa. Nah, setelah itu dia tidur lagi sambil ngencengin musik. Habis itu sambil ngencengin musik itu dari pintunya tuh ada yang ngetok pintu. Nah, setelah itu Risma pun membuka pintu. Risma pun membuka pintu ya. Setelah udah dibuka pintu, nggak ada siapa-siapa. Nah, setelah membuka pintu, Risma pun mau ke kamar lagi ya. Akhirnya dia rebahan lagi, tidur lagi sampai jam 9. Cuma ada tangisan, cuma ada suara-suara anak kecil kayak yang lagi ketawa. Dan setelah itu Risma pun tidur pulas sampai jam 11. Nah, setelah itu ada yang ngetok pintu lagi di kamarnya tuh. Nah, setelah udah Risma pun bangun. Setelah udah bangun, dia langsung cari siapa yang ngetok-ngetok pintu. Akhirnya dia lari mencari yang ngetok-ngetok pintu itu, gak ada siapa-siapa.
nggak ada siapa-siapa. Nah setelah itu pas mau tidur lagi, dari belakang itu ada sesosok pocong bermuka pucat. Nah, dari situ Risma pun berteriak. Setelah itu Risma pun langsung pingsan. Akhirnya sampai siang langsung dibangunin sama si Nopi. Nah, setelah itu bangunin sama si Nopi. Akhirnya si Risma pun sadar, pelukan sama si Nopi. Dan setelah itu dia ceritakan apa yang terjadi di sini karena si Nopi ini. Dia pun diam saja, nggak menjawab pertanyaannya itu, nggak menjawab sama sekali. Risma, apa yang kamu lihat di sini? Katanya. Kenapa kamu diam saja di sini? Ceritalah sama aku. Dia diam saja, nggak mau bicara. Akhirnya dia kepikiran, yaudahlah, daripada aku yang jadi sasaran nantinya sama orang tuanya, lebih baik aku anterin ke orang tuanya, katanya. Akhirnya dari situ, yaudah kita pulang aja yuk Risma, nanti aku anterin, kata si Nopi ini. Nah setelah itu dia masuk mobil, si Risma pun masuk mobil juga ya, mau nganterin si Risma. Nah, setelah beberapa meter dari asrama ya, dari jalan ke asrama itu sekitar 15 meter mungkin, kalau ya sekitar 15 meteran, Risma pun menjerit. Setelah mobil udah laju cepat ya, Risma pun menjerit. Akhirnya menjerit, si Nopi ini kaget, langsung ngedak rem. Ketika itu langsung ngedak ngerem. Nah setelah itu berbincang-bincang dengan si Risma. Risma, kenapa kamu kok berteriak ini? Ada apa dengan kamu? Risma pun itu belum menjawab bicara atau gimana. Diam saja, kayak orang membisu, diam. Nah setelah itu akhirnya percuma dia nggak menjawab pertanyaan dari Nopi. Akhirnya Nopi pun menjalankan mobilnya lagi sampai akhir ketujuan, rumah orang tuanya. Nah setelah udah nyampe di tujuan orang tuanya ya, mungkin orang tuanya juga mempunyai ilmu kebatinan ya, mempunyai istilahnya, mempunyai ahli hikmah juga mungkin ya, bisa dibilang bapaknya juga ahli hikmah juga. Nah setelah itu singkat cerita akhirnya Nopi ini mengetok pintu ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Nggak menjawab. Setelah itu ada pembantunya. Waalaikumsalam, dari jauhan. Nah setelah itu dia pun langsung membuka pintunya. Akhirnya ada Simbo yang ngurus kerja di sana gitu, di Risma. Nah setelah itu setelah itu dia panggil orang tua Rismanya itu, sampai dia panggil. Nah setelah itu orang tuanya Risma itu, bapaknya itu keluar. Ada apa? Kata orang tuanya Risma ini.
"Ini Pak, Risma." "Ya kenapa Risma? Bukannya sama kamu?" "Iya, tapi itu lihat aja di mobil," katanya. Akhirnya bapak ini langsung lari ke mobilnya si Nopi. Nah setelah itu dia membuka pintu mobil, akhirnya dia kaget juga gitu. Kaget juga, mungkin entah di pikiran bapaknya itu mungkin melihat sosok atau gimana gitu kan. Setelah itu bapaknya itu kaget, akhirnya astagfirullahaladzim. Nah setelah itu dia langsung langsung dibawa ke rumahnya. Nah setelah itu, setelah udah dibawa ke rumahnya, itu langsung disembuhin sama orang tuanya. "Oh, ambilkan air minum," katanya. Nah setelah itu udah diambilkan air minum, lalu dikucur-kucur pada mukanya si Risma. Akhirnya dia langsung seketika di sana langsung kesurupan. Dan setelah udah kesurupan, Rismanya ini dia pun langsung tak sadarkan diri. Nah setelah udah kesurupan, Risma pun menjawab, "Ada apa kamu ganggu-ganggu aku?" kata dia. "Anak ini udah jadi milik aku," katanya. "Gak usah ganggu-ganggu," katanya. "Aku nih bapaknya. Aku ini orang tuanya," kata orang tuanya itu. "Sana kamu pergi, atau secara paksa kami akan usir kamu dari sini. Pergi sana." Akhirnya dia melawan. Setelah itu aku gak mau, karena aku mau tetap tinggal di tubuh anak ini, katanya. Nah setelah itu akhirnya dia melawan sama orang tuanya Risma. Setelah itu baca ayat kursi. Setelah udah beres baca ayat kursi, akhirnya selesai, hilang si pocongnya ini. Nah setelah udah beberapa menit kemudian ya, akhirnya si Risma pun bangun. Dan setelah itu alhamdulillah Risma pun sadar juga, bisa berbicara lagi gitu, nggak seperti dari mobil, cuma diem aja. Nah setelah itu bapak pun, "Ini gimana ceritanya kok jadi gini?" kata bapak Rismanya ini. "Jangan tahu om," kata si Risma ini, "aku ngajak si Risma nginep di asrama," katanya, "tapi aku nggak pernah ngajak dia nginep di asrama," katanya, "sambil mau ngerjain tugas," katanya. "Ya pokoknya aku yang jadi sasarannya om," kata si Nopi ini. Mungkin pocong itu menyamar jadi si Nopi, temennya. Nah setelah itu udahlah, lupain aja, yang penting kita aman-aman saja. Akhirnya Risma pun berpelukan dengan ayahnya, dengan si Nopi. Dan setelah itu si Nopi pun juga pergi pamitan sama orang tua Risma karena ada yang mau diurusin lagi. Setelah itu si Nopi pun pergi meninggalkan si Risma. Setelah itu pamitan sama si Risma, sama bapaknya, istrinya, sama si mboknya. Nah setelah itu dia pergi langsung karena ada yang mau diurusin. Keluarganya katanya lagi sakit.
Nah setelah itu mungkin ceritanya cukup di sini aja ya. Mudah-mudahan video ini bermakna, bermanfaat untuk kalian. Ambil yang positifnya aja. Oke, yang suka horor, nyalakan tanda lonceng dan subscribe. Bantu supportnya, bantu dukungannya. Silakan yang mau mencari pengalamannya, silakan kirimkan pengalamannya, pengalaman horornya, cerita-cerita mistisnya. Kami tunggu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya, karena dia sekarang udah mau isya, bentar lagi sholat isya. Oke, mungkin saya undur pamit. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ini diambil dari kisah nyata ya. Oke, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.